Halo smart viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo. Hari ini gue akan ngebahas dan review tentang film yang viral banget ya. Ini adalah film terakhir dari Daniel Craig sebagai James Bond, yaitu No Time to Die. Dari judulnya kita udah tahu ya, tidak ada waktu untuk mati kalau di Indonesiain. Ini adalah film yang baru banget tayang di bioskop beberapa minggu lalu dan masih fresh banget gitu, dan peran antagonisnya pun di sini ada Rami Malek. Kita akan melihat ya apakah dia sebagai Freddie Mercury atau sebagai penjahat di James Bond. Gue akan bahas nantinya. Nah, ini didirect sama Cary Joji Fukunaga gitu, yang sebelumnya didirect sama Sam Mendes. Dua film sebelumnya di Skyfall dan Spectre itu adalah dua film yang akan nyambung dengan film No Time to Die ini gitu. Dan di peraninnya masih sama Daniel Craig, ada Lea Seydoux, ada Rami Malek, dan ada Ana de Armas. Gila. Ini adalah cast-cast yang penuh dengan bintang tentunya James Bond dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Dan perasaan gue setelah nonton film ini, jujur 2 jam 42 menit, ya 40-an menit lah, itu hampir 3 jam, itu menjadi experience yang wow banget buat gue gitu. Gue nonton di bioskop, dimana ini film yang menurut gue gak membosankan sama sekali. Dari plot ceritanya, dari kemasannya juga, itu benar-benar ngebuat kita nonton film drama action itu dengan komposisi yang pas banget sih menurut gue. Masih bercerita tentang classic agent ya, yang dimana kalau kita lihat di Spectre itu kan James Bond ini pensiun gitu ya, layaknya film-film agen pada umumnya, pensiun dan akhirnya dia memutuskan untuk balik lagi beraksi karena masa lalunya gitu. Dimana dia ini kan agent yang top banget, 007 terkenal banget, dimana nggak semudah itu untuk dia pensiun. Pasti banyak musuh, banyak banget traumatik yang membuat dia balik ke masa lalu gitu. Dan bener-bener di cerita ini adalah Spectre membawa masa lalu dia yang ngebuat dia tuh untuk balik lagi beraksi. Itu sih sebenarnya yang poinnya tuh di situ. Dan mungkin saran dari gue ya, untuk kalian yang belum nonton Spectre ini di film sebelumnya, kalian tuh nonton dulu. At least kalian tuh tahu aja deh konflik utamanya itu akan seperti apa gitu. Karena menurut gue No Time to Die ini bener-bener ngebawa film sebelumnya banget gitu. Jadi kalau seandainya kalian pengen nikmatin James Bond sebagai satu film utuh, satu film yang lu gak perlu nonton sebelumnya, itu gak bisa sih. Menurut gue lu pasti bakal bingung, bakal banyak banget pertanyaan. Jujur gue pribadi yang udah nonton Spectre pun tapi sedikit lupa tentang ceritanya, gue pun masih sedikit meraba-raba apa ya gitu. Karena 2 jam 42 menit ini bener-bener ngebawa Spectre itu terlalu banyak, too much sih. Menurut gue itu salah satu yang ngebuat di Spectre ini, di No Time to Die ini menjadi sedikit minusnya sih dari gue pribadi gitu. Nah, kalau untuk alur filmnya atau jalan ceritanya, tadi gue bilang ya udah jadi komposisi yang pas, dimana ada dramanya yang diceritain, plotnya juga bagus banget, actionnya oke, sangat amat oke malah. Walaupun kita udah lihat ya treatment Sam Mendes itu akan seperti apa, dan sutradara yang No Time to Die ini juga punya ciri khas sendiri. Dan actionnya tentunya ya kita bener-bener ngebawa agen yang bener-bener punya action tuh yang down to earth ya, yang bener-bener kayaknya masih masuk akal aja nih melakukan ini gitu loh. Ya layaknya James Bond pada umumnya lah. Ini udah menjadi film yang worth it to watch dan wajib banget untuk ditonton sih untuk No Time to Die ini. Karakter di sini menurut gua yang baru itu ada Rami Malek. Ini yang menjadi kunci ya, yang menjadi daya tarik, apalagi di saat No Time to Die diumumin Rami Malek itu menang Oscar dari film Bohemian Rhapsody. Sebenarnya yang menjadi ketakutan besar di gua adalah apakah gue di sini melihat Freddie Mercury yang beretik sebagai jahat, peran antagonis di No Time to Die, atau Rami Malek berdiri sendiri. Karena jujur Rami Malek itu image-nya sekarang tuh udah Freddie Mercury banget. Ketika kalian melihat Rami Malek pasti Freddie Mercury gitu. Tapi ternyata di No Time to Die ini Rami Malek bisa lepas dari karakter Freddie Mercury dan menjadi karakter Safin, yaitu penjahat utama di No Time to Die ini. Dan di sini menurut gua Rami Malek itu screen time itu kurang banget, sangat amat disayangkan. Padahal di sini tuh menurut gue setiap dia muncul itu menjadi ciri khas banget, dengan looks-nya ya yang berantakan gitu, yang mukanya itu ada sedikit codet-codet dan lain sebagainya, dengan punya background masa lalu dari keluarganya yang buruk gitu dan pengen balas dendam intinya. Nah, di sini bagus banget tapi screen time-nya itu dikit banget, sangat amat dikit, malah bener-bener di ending menurut gue yang dikeluarin banget gitu. Gue nggak tahu kenapa
kenapa kayak gini gitu loh. Padahal peran antagonisnya adalah kunci utamanya tuh di Rami Malek sebenarnya, tapi dia benar-benar masih ngebawa si Spectre ini gitu. Walaupun sebenarnya bagus sih, which is itu bagus untuk nge-build ke Rami Maleknya, itu bagus, tapi too much aja sih, ngebawa masalahnya terlalu banyak aja gitu. Nah, untuk visual ya udah pasti, dimana film action itu nggak lepas dari permainan visualnya, CGI-nya gitu, dan menurut gue bagus sih. Ya udah nggak bisa nggak bisa dianggap rendah lah ya. Untuk film James Bond tuh udah film kelas A yang udah pasti budget itu udah tinggi banget gitu. Nggak mungkin nih actionnya itu murahan atau actionnya itu kurang banget gitu. Dari segi actionnya pun menurut gua mulus banget, bagus banget gitu ya, koreonya dan lain sebagainya. Kameranya juga nggak bikin pusing, kamera movementnya, karena film action itu biasanya kadang tuh kameranya tuh kita ngeliatnya nonton tuh pusing gitu loh, kayak aduh terlalu cepet nih, terlalu ini gitu. Tapi untuk No Time to Die ini bener-bener dari ketika Daniel Craig-nya beraksi, si James Bond ini beraksi, kita tuh ngeliat tuh enak banget gitu loh, kayak smooth gitu, kayak lu bisa nikmatin film ini gitu dengan sangat amat enjoy sih, dengan durasi yang cukup panjang ya gitu. Scoring musiknya gue suka banget, udah pasti James Bond udah nggak perlu diragukan lagi. Untuk soundtracknya pun Billie Eilish di sini cukup bagus ya. Asik, gue jadi kayak menilai sebuah musik. Tapi maksudnya kalau dibandingin sama Skyfall, dibandingin sama Sam Smith dan Adele yang ngisi sebelumnya, gue lebih suka Adele dan Sam Smith sih, lebih terngiang gitu ya. Kalau Billie Eilish di sini juga tetap bagus sih, maksudnya udah punya ciri khas lah kalau seandainya film James Bond itu selalu diisi sama musisi-musisi terkenal gitu. Dan kekurangannya tadi terlalu membawa masa lalu aja, terlalu bawa Spectre banget gitu, jadinya kurang paham sih, masih meraba-raba. Dan Rami Maleknya screen time untuk peran antagonis utama itu sedikit minim gitu. Scoring dari gue untuk No Time to Die ini 8/10 lah ya, dari James Bondnya sebelumnya gitu. Dan ini menjadi James Bond terakhir di mana Daniel Craig sudah tidak berperan lagi gitu, tidak sinkron sebenarnya dengan judulnya No Time to Die. Kalian pasti akan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Daniel Craig di sini sebagai James Bond, karena ini James Bond terakhir dan dia pun cukup sedih gitu. Mungkin sebelum gue akhiri dan sebelum itu gue memberikan beberapa opsi-opsi ya tentang siapa yang akan meranin James Bond. Isunya kan ada Tom Hardy ya, Henry Cavill gitu, ada Cillian Murphy gitu, ada Reza Rahardian enggak ya, Reza tidak gitu. Intinya si No Time to Die ini sih menurut gue yang paling cocok ya, yang paling masuk itu si Tom Hardy gitu. Dan kalau seandainya Henry Cavill ini kan dia sebenarnya pengen, tapi kayaknya udah terlalu besar sih badannya, terlalu tinggi, posturnya kurang cocok aja, dan dia sih isunya pengen meranin antagonis di film James Bond selanjutnya gitu. Kita tunggu ya untuk film James Bond selanjutnya kira-kira akan seperti apa dan karakternya itu siapa gitu. Gue juga penasaran banget gitu. Dan mungkin untuk film ini juga menurut gue kalian wajib banget nonton di bioskop gitu. Karena apa? Karena tentu nggak enak dan kurang pas aja sih kalau kalian nggak nonton di bioskop dengan sound yang gila banget, dengan kamera yang mungkin kamera IMAX juga ya syutingnya gitu. Dan gila itu kalau kalian nonton di bioskop mungkin kalian benar-benar bisa enjoy dan bisa kebawa sama suasananya. Karena apa? Karena ya itu tadi banyak experience yang nggak bisa kalian dapat kalau kalian nonton di rumah gitu. Dan mungkin kalian nonton Spectre juga sebelumnya biar bisa paham lah, biar nggak meraba-raba juga pas nonton filmnya. Oke, segitu aja review No Time to Die dari gua gitu. Dan mungkin kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar kira-kira yang kalian review kalian tuh seperti apa sih. Kalian suka nggak sih sama film No Time to Die ini dari film James Bond sebelumnya gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Movie Freak, ada di Twitter, Instagram, dan TikTok. YouTube-nya jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Segitu aja review No Time to Die dari gua Bimo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.